Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ulan Syafira. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek UAS. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan tugas besar UAS manajemen proyek studi kasus proyek pembangunan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi yang pertama yaitu definisi proyek. Menurut Association for Project Management atau APM, definisi proyek adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Proyek dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membuahkan hasil atau manfaat, ataupun output yang diinginkan. Waktu dan biaya adalah fondasi utama dari sebuah proyek. Karena itu, proyek seringkali dikatakan berhasil jika berhasil mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam skala waktu dan anggaran yang sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, selanjutnya berikut adalah detail gambar dan ukuran dari proyek. Nah, untuk gambar ini merupakan TPQ, jadi TPQ-nya itu ada 3 ruangan, dan biasanya itu satu ruangan bisa full, bisa dijadikan 2 kelas. Nah, untuk ukurannya sendiri, dari bawah sampai atas, tapi belum termasuk genteng, itu 5,5 meter. Dan untuk lebar bawahnya itu 3 meter. Untuk lebar depannya itu 4 meter. Nah, untuk tinggi plus gentengnya itu 6,5 meter. Dan ini untuk sisi atasnya, ini sisi sampingnya, ini sisi bawahnya. Nah, selanjutnya berikut adalah WBS proyek pembangunan TPQ. Yang pertama yaitu tahap persiapan pengerjaan, kedua ada tahap pengerjaan pondasi, ketiga ada tahap pengerjaan atap dan lantai, dan ketiga ada tahap finishing. Nah, untuk yang pertama, tahap persiapan pengerjaan itu ada pembersihan lokasi, pengukuran dan pemasangan boplank, dan pembuatan desain. Untuk yang kedua, tahap pengerjaan pondasi itu meliputi pembangunan pondasi slope dan begel, pemasangan batu bata, kusen pintu dan jendela, cor kolom dinding, dan juga plester. Nah, untuk yang ketiga, itu termasuk tahap pengerjaan atap dan lantai, yang meliputi pembuatan kerangka atap, pemasangan genteng dan plafon, pemasangan keramik. Untuk yang terakhir ada tahap finishing, yaitu pengecatan dan pembersihan. Nah, selanjutnya berikut merupakan jaringan proyek. Nah, untuk keterangan aktivitas yang dari sebelumnya itu dimasukkan di dalam tabel ini dan juga ini tabel dari kode aktivitasnya. Nah, untuk pengisian aktivitas pendahulu ini jadi aktivitas B itu didahului dengan aktivitas A. Nah, untuk aktivitas C didahului dengan aktivitas B, aktivitas D didahului dengan aktivitas B, dan seterusnya. Nah, untuk resource ini merupakan tenaga kerja. Jadi, eh, 2 tenaga kerja itu selesainya dalam 1 hari. Untuk pembersihan lokasi aja. Nah, untuk setiap aktivitas itu berbeda-beda. Tiap aktivitasnya, selesainya, dan tenaga kerjanya itu berbeda-beda. Seperti ini, pengukuran dan pemasangan boplank. Jadi boplank itu selesainya bisa diselesaikan dalam 1 hari, tapi menggunakan 2 tenaga kerja. Untuk pembuatan desain bisa selesai dalam 1 hari, tapi dengan 1 tenaga kerja. Dan untuk pembangunan pondasi slope dan begel
itu bisa diselesaikan dalam 3 hari dengan 3 tenaga kerja. Untuk pemasangan batu bata, kusen, dan pintu, itu selesai dalam 7 hari dengan 4 tenaga kerja. Selanjutnya, cor kolom dinding dan plester itu selesai dalam 6 hari dengan 4 tenaga kerja. Berikutnya, pembuatan kerangka atap itu bisa diselesaikan 4 orang dengan 3 hari kerja. Pemasangan genteng dan plafon itu dapat diselesaikan 4 orang, tapi 6 hari. Selanjutnya, pemasangan keramik bisa diselesaikan dalam 4 hari dengan 3 tenaga kerja. Selanjutnya, pengecetan bisa dilakukan 2 hari dengan 3 tenaga kerja. Dan yang terakhir, pembersihan itu bisa diselesaikan 1 hari dengan 2 tenaga kerja. Nah, selanjutnya ini merupakan jaringan kerja dengan metode AON. Jadi, dari tabel sebelumnya itu dimasukkan ke dalam metode AON dengan tampilan sebagai berikut. Nah, jadi untuk tenaga kerjanya itu dimasukkan ke dalam sini. Kolom sini. Untuk A, B, C ini rincian kegiatannya. Nah, untuk cara untuk menjumlahkannya itu kan dimulai dari start 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk kemudian 0 ditambah 1 ditambah dengan tenaga kerjanya itu jumlahnya 1. Nah, selanjutnya ditaruh ke sini, dilanjutkan dengan aktivitas dan tenaga kerja berikutnya, yaitu 1 ditambah 1, 2, dan seterusnya. Dan juga untuk setelah selesai penjumlahan sampai sini, itu untuk kembalinya itu dikurangin. Berikutnya, ini merupakan hasil perhitungan metode AON dari tabel ini. Jadi, untuk aktivitas A, itu ES, EF, LF, LS, dan LF-nya itu 01, 01. Kemudian yang B itu 12, 12. Untuk yang C 23, 34. Seperti pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya berikut adalah tabel uraian resource dan waktu penyelesaian proyek. Jadi, dari tabel sebelumnya, itu diambil ES dan LF-nya saja. Nah, untuk total slack, itu didapatkan dari 1 dikurangi 1, berarti dia 0, tidak ada slack-nya. Dan kalau misal ini, 4 dikurangi 3, itu berarti slack-nya 1. Untuk yang aktivitas C. Nah, selanjutnya aktivitas tersebut dimasukkan dalam tabel berikut ini. Jadi, dari ES, LF itu, ES itu mulainya dan LF itu berakhirnya. Jadi, misalnya ini tuh mulai dari 0. Jadi, ditaruh di sini. Pasti dia akan selesainya di kolom 1. Nah, kalau seperti ini kan ada TS-nya, ada total select-nya. Itu berarti dia mulainya di angka 2, selesainya di angka 4. Meskipun durasinya cuma 1. Jadi, di sini ditulis 1. Untuk mulainya, itu di angka 2. Selanjutnya, 1 itu termasuk total select, jadi yang berwarna kuning ini termasuk total select. Kemudian, di jumlah dan research available ini, tenaga kerja yang tersedia. Nah, selanjutnya ini tuh research constraint schedule 0 sampai 1. Jadi, dari tabel sebelumnya itu, ini merupakan tabel yang diganti jadwalnya.
Jadi yang awalnya satunya di sini, kuningnya di sini, itu digeser untuk menghasilkan total research load. Pokoknya hasil total research load-nya tidak bisa atau tidak boleh melebihi dari 8. Karena kan ini total tenaga kerjanya itu maksimalnya 8. Jadi harus di bawah 8 atau boleh 8. Selanjutnya ini pergantian dari schedule dari kolom 11 sampai 20. Nah, dari pergantian tersebut dimasukkan ke dalam jaringan proyek baru dan hasilnya seperti ini. Jadi yang diganti tadi aktivitas C dan juga aktivitas I. Aktivitas C ini dan juga aktivitas I. Selanjutnya, setelah itu dimasukkan ke tabel lagi untuk ES, EF, LS, dan LF-nya. Seperti tadi, untuk hasil ES-nya itu dari sini, EF-nya ini LS, dan ini LF. Kemudian, setelah itu, ini merupakan research scheduling dengan Microsoft Project. Jadi, setelah perhitungan manual, dilakukan perhitungan dengan Microsoft Project. Tinggal memasukkan keterangan dari setiap tiap aktivitas, kemudian durasinya berapa hari, dan ini merupakan jadwal mulai dan juga finishnya dari aktivitas tersebut. Dan dihasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya ada data rincian biaya dengan waktu normal ataupun rata-rata. Jadi data aktivitas tadi ini merupakan termasuk mulai dari perhitungan biaya. Jadi untuk aktivitasnya ditaruh di sebelah kolom keterangan aktivitas, dan ini durasi normal minggunya. Dan untuk kedua, ini itu termasuk tenaga kerjanya. Untuk besaran biayanya itu perkiraan 150.000 per 6 hari. Nah, untuk total biaya itu rumusnya durasi normal itu 1 dikali research dikalikan 2 atau tenaga kerja dan dikalikan 6 jadi 6 hari dan juga dikalikan besaran biaya yang nominal 150.000. Jadi 1 dikalikan 2 dikalikan 150.000 dikalikan 6 hasilnya itu jadi 1.800.000. Dan untuk seterusnya ke bawah seperti itu. Nah, selanjutnya untuk durasi waktu percepatan ini, untuk durasi percepatan itu bisa diisi sesuai ingin dipercepat berapa lama. Jadi misalnya ini dipercepat 1 minggu gitu. Nah, untuk waktu percepatan ini, rumusnya yaitu durasi normal. Jadi durasi normal ini dikurangi dengan waktu percepatan. Jadi misal ini durasi normalnya 3, durasi percepatannya 1, jadi dikurangi, jadi waktu percepatannya itu 2. Nah, selanjutnya untuk biaya percepatan, ini rumusnya yaitu durasi percepatan dikali besaran biaya 150.000 dikalikan rincian research atau tenaga kerja, kemudian dikali dengan 6. Jadi hasilnya 1.800.000 dan seterusnya. Nah, untuk totalnya sendiri itu segini. Ini untuk total normal waktunya sebelum dipercepat itu 35 week dan setelah dipercepat itu 22 week. Selanjutnya dari tabel sebelumnya dirangkum, diringkas dalam tabel ini. Dan ini untuk biaya normalnya dan ini biaya akselerasinya.
Biaya akselerasi itu biaya percepatan. Nah, berikut penentuan lintasan kritis dan lama waktu proyek. Ini sama seperti tabel sebelumnya. Selanjutnya, untuk mencari lintasan kritis seperti ini, itu dilihat berdasarkan, jadi kita memasukkan waktu paling cepat, waktu lambat, waktu rata-rata. Nah, untuk jalur kritisnya, itu dilihat dari dia ada total slack-nya atau tidak. Dari tabel sebelumnya. Nah, jadi misal dia ada yang nggak ada TS-nya itu kolom E, G, dan juga I. E, G, dan juga I. Nah, jadi E, G, sama I itu dikosongin. Nah, untuk jalur kritisnya itu A, B, C, D, F, H, J, K. Dan ini merupakan hasil perhitungan nilai probabilitas 10 minggu. Nah, ini untuk hasil perhitungan nilai probabilitas 7 minggu. Selanjutnya, ini merupakan rumus dari variansi proyek. Rumusnya yaitu sigma varians kegiatan pada jalur kritis. Jadi, varian A, B, C, D, F, H, J, K yang merupakan lintasan kritis itu ditambah dan dihasilkan nilainya 0,31. Selanjutnya, dimasukkan untuk standar deviasi proyek. Itu rumusnya akar dari variansi proyek. Jadi, akar dari 0,31 hasilnya 0,55 minggu. Kemudian, perusahaan menetapkan batas waktu penyelesaian proyek, yakni selama 10 minggu. Maka, nilai deviasi proyeknya itu 10 minggu dikurangi 9 minggu. Hasilnya itu 1,81. Kemudian merujuk pada tabel distribusi normal, kita dapat peluang 1,81, artinya ada peluang sebesar 1,81% untuk perusahaan menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 10 minggu atau kurang dari itu. Nah, selanjutnya, ini merupakan hasil perhitungan aktivitas yang akan dilakukan akselerasi atau garis edar kritis. Nah, untuk penentuan aktivitas yang akan dilakukan crash, pilihlah aktivitas garis edar kritis yang memiliki biaya akselerasi minimal. Jadi, dari total semua yang memiliki jalur kritis, yang paling minimal itu berapa? Nah, dari tabel di atas, aktivitas C itu merupakan aktivitas yang memiliki biaya akselerasi per minggu terkecil. Jadi 150.000 ini termasuk biaya terkecil dari seluruhnya. Sehingga akan dilakukan crash di aktivitas ini dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, itu biayanya 150.000, itu minimal. Kemudian yang B, dapat dipercepat dengan waktu 1 minggu. Karena total waktu akselerasinya di sini 1 minggu. Nah, untuk rumusnya, waktu normal dikurangi waktu akselerasi digunakan. Jadi 3 dikurangi 1, jadi 2 minggu. Untuk lama waktu proyek setelah akselerasi, itu 10 minggu dikurangi 3, jadi 7 minggu. Nah, untuk biaya tambahan setelah akselerasi itu 150.000 dikalikan 3, yaitu 450.000. Selanjutnya, perbarui waktu kegiatan. Dengan telah dilakukan crash pada aktivitas CE
maka waktu aktivitas CE mengalami perubahan dari 3 minggu menjadi 2 minggu, sehingga diagram jaringan akan menjadi seperti di bawah ini. Jadi, untuk nilai C yang awalnya 3 itu menjadi 2, karena minta dipercepat selama 1 minggu. Nah, dan berikut ini merupakan penentuan kembali garis edar kritis dan lama waktu proyek. Lama waktu proyek juga mengalami perubahan dari 10 minggu menjadi 7 minggu. Dan berikut ini tabel waktu aktivitas setelah crash. Jadi, aktivitas yang dirubah itu kolom C, untuk waktu normalnya itu 3, waktu akselerasinya yang digunakan itu 1, jadi waktu sekarang itu 2 minggu. Sehingga diagram update-nya setelah crash itu seperti ini. Nah, berikut untuk waktu akselerasi yang digunakan. Itu 1, dan untuk waktu proyek setelah akselerasi itu 7. Karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, maka crash-nya berhenti. Sehingga total biaya tambahan untuk mempercepat waktu menjadi 7 minggu, yaitu sebesar 450.000. Dan dan berikut merupakan tabel biaya tambahan setelah crash menjadi 7 minggu. Dan ini adalah tabelnya. Dengan total 450.000 dengan satu kegiatan yang dipercepat. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Pada hasil perhitungan yang sudah dilakukan di atas, durasi normal penyelesaian proyek adalah 10 minggu. Nah, selanjutnya aktivitas lintasan kritis yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya itu pada aktivitas A, B, C, D, F, H, J, K, di mana banyak aktivitas-aktivitas yang memakan waktu, mulai dari permulaan hingga akhir jaringan kerja. Kemudian, secara sistematis, probabilitas memiliki nilai antara 0 hingga 1. Apabila probabilitas dari suatu peristiwa bernilai 0, maka menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Sementara jika probabilitas dan suatu peristiwa bernilai 1, maka menunjukkan bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Probabilitas proyek yang dipercepat yaitu 0,03, yang menghasilkan percepatan proyek menjadi 7 minggu. Nah, selanjutnya aktivitas lintasan kritis yang digunakan untuk mempercepat proyek agar sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pada aktivitas C dan E, di mana kegiatan kritis suatu delay atau penundaan waktu di kegiatan ini akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Sedangkan kegiatan tersebut dikatakan tidak kritis jika kegiatan tersebut mempunyai delay atau slack. Dan hasil perhitungan biaya untuk percepatan proyek yaitu 450.000 yang awalnya 10 minggu bisa dipercepat menjadi 7 minggu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.